Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dwi Laksono, NIM 185430026. Saya akan menjelaskan teori tentang konsep pemrograman. Benarkah pemrograman itu sulit? Memang sih, untuk menguasai tak akan semudah membalik telapak tangan, tapi asal mengikuti panduan yang benar dan rajin praktek, mahir di bidang pemrograman itu tidak mustahil kok. Tidak percaya? Lihat saja nama seperti Bill Gates, pendiri Microsoft, atau Steve Wozniak, co-founder Apple. Mereka adalah orang-orang yang sukses di dunia programming meskipun belajar secara otodidak. Belum lagi sebuah survei menunjukkan kalau tak kurang dari 69% dari 50.000 programmer itu memang belajar secara mandiri. Apa itu pemrograman? Pemrograman itu adalah aktivitas membuat program komputer dengan barisan kode, jadi tak heran kalau aktivitas ini sering disebut sebagai coding atau ngoding. Barisan kode yang hasilnya bisa memberikan instruksi khusus ke komputer, mulai dari hal simple seperti menjumlah dua angka hingga hal kompleks seperti memprediksi cuaca esok hari. Oh ya, kode tersebut mempunyai aturan sendiri yang disebut sebagai bahasa pemrograman. Jenisnya sendiri ada banyak dan selalu dikembangkan. Kita akan bahas bahasa pemrograman ini lebih lanjut di bawah ini. Nah, orang yang mampu berbahasa pemrograman dan memberikan instruksi ke komputer disebut sebagai programmer. Jenis-jenis programmer: web developer, software developer, mobil app developer, game programmer, atau computer system engineer. Belajar bahasa pemrograman yang wajib dibutuhkan saja. Salah satu kesalahan fatal yang sering dilakukan pemula adalah ingin belajar semua bahasa programmer. Padahal fokus Anda akan terbagi-bagi dan tidak produktif sehingga hanya menghabiskan waktu saja. Ujung-ujungnya tak sedikit pemula yang merasa burnout dan menyerah di tengah jalan, sebab terlalu banyak hal-hal yang harus mereka pelajari dan waktu bersamaan. Anda tak mau jatuh ke lubang yang sama, kan? Maka dari itu sebaiknya Anda belajar bahasa pemrograman yang wajib dan dibutuhkan di jenis programmer tersebut. Misalnya Anda ingin menjadi front end web developer, berarti Anda perlu belajar HTML, CSS, dan JavaScript saja. Tak perlu belajar SQL dan PHP yang menjadi bahasa back-end developer. Anda bisa mulai belajar bahasa di luar jenis memang sudah mahir dan ingin meningkatkan kemampuan lebih jauh lagi. Tapi jika Anda baru nyemplung ke dunia programmer, sebaiknya mempelajari bahasa yang wajib Anda butuhkan saja, satu persatu, dan tak perlu terburu-buru. Keseimbangan pasif dan aktif learning. Dalam proses pembelajaran pemrograman ada dua metode yang bisa Anda coba, active learning dan passive learning. Passive learning adalah belajar pemrograman secara teori dan membaca atau menonton tutorial, sedangkan active learning ada belajar pemrograman dengan praktek secara langsung. Nah, kunci belajar pemrograman yang cepat dan efektif adalah menyeimbangkan kedua metode tersebut, alih-alih hanya fokus ke satu metode saja. Kenapa demikian? Jika hanya belajar dengan teori pemrograman terus-menerus, Anda kesulitan saat prakteknya. Pun sebaliknya, jika langsung praktek Anda tanpa teori sama sekali, Anda kesulitan dalam memperlambat proses pembelajaran. Umumnya efektif bagi pemula adalah 1:2, 2:1, dan seterusnya. Temukan keseimbangan rasio yang Anda sendiri.
Intinya Anda harus segera menemukan rasio yang seimbang agar belajar lebih cepat, tepat, dan efektif. Jangan lupa menciptakan pemrograman. Terkadang banyak program pemula yang terlalu fokus belajar sehingga lupa tujuan awal mereka belajar program, yaitu menciptakan program. Jika diibaratkan koki, mereka terlalu sibuk belajar teknik memasak dan menghafal resep alih-alih mencoba masakan makanan atau membuat resep khasnya sendiri. Jika diciptakan sebuah program walaupun masih berupa objek kecil. Ini saya memberikan contoh konsep pemrograman, yaitu flowchart, membuat luas persegi panjang dengan menggunakan vektor. Kita masuk ke Windows, jadikan masuk ke detail vertikal, jadikan satu masternya. Kita sudah masuk jadi satu ya. Lalu kita masuk ke input, klik input, taruh di tengah-tengah, masukkan 2, klik tengahnya. Kita tulis panjang. Lalu yang bawah kita tulis dengan tag lembar. Oke. Variabelnya L. Kita klik assignment di bawah lebar itu, lalu di situ kita tulis L dan bawahnya kita tulis P L down, lalu output kita klik, taruh bawahnya, kita masukkan rumusnya, hasil luas persegi panjang. Lalu kita langsung down ya. Plus ditambah plus tambah plus L down, lagi kita apply. Kita tulis panjang 100, lebar 2, hasil adalah 200, panjang lebar. Sekian pembahasan yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.